Argentina, Austria, yang jelas gue dominan udah pasti. Argentina ya? Argentina lah. Berapa pasti. persen Bang? Itu 85% lah. Argentina? Argentina. Oh, Yordania, Aljazair. Gimana Bang pulang Yordania Algeria, dia akan ngotot cari kemenangan. Dan gue rasa Yordania itu ya bisa dikalahin. Halo Backpasser, jumpa lagi dengan saya Beben Benzi dan bersama teman saya Ricardo Tio dalam acara Backpass Podcast. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan juga selamat siang bagi yang melihat dan memantau channel kita ini. Ya. Kita akan terus memberikan informasi-informasi menarik tentang sepak bola. Dan kali ini bertepatan yang masih berlangsung adalah tentang Piala Dunia. Nah, Bung Tio, ya, apa nih informasi yang akan kita berikan pada Backpasser hari? Kita mau mereview pertandingan yang semalam sama yang tadi pagi. Oh iya. Ada apa? Spanyol lawan Arab Saudi. Spanyol Arab Saudi menang 4-0. 4-0 tuh. Terus Belgia Iran 0-0. Ya. Belgia kartu merah. Itu ada menarik nanti kita bahas. Iran ya. Terus Curaçao Tanjung Verde melawan Uruguay 2-2. Iya, betul. Sama terakhir pertandingan Selandia Baru lawan Mesir menang Mesir 3-1. Iya, betul. Dan hal-hal yang menarik dalam pertandingan Spanyol ya. Spanyol Arab Saudi. Ya. Spanyol Arab Saudi. Ya. Nah, Spanyol Arab Saudi ini tadi pagi main malam kan menang 4-0. Betul. Oyarzabal mencetak 2 gol. Iya, betul. 1 gol sama Lamine Yamal. Pertama Lamine Yamal awal. Terus gol bunuh diri Arab Saudi. Iya, betul. Yang dicetak sama Altam Bakti itu. Iya, betul. Dan netizen Indonesia kali ini juga senang, Bang. Iya. Karena waktu lawan AFC ini kan demen banget nih tim-tim kesayangannya, kayak AFC kan kesayangannya Qatar sama Arab Saudi. Iya, jadi apalagi kita ingat nggak yang tragedi India lawan Qatar tuh yang dianulir. Benar. Kan mulai di rewind lagi tuh sama netizen. Iya, betul. Ya ini hasilnya Arab Saudi yang nggak bisa dibantu wasit lagi, udah di FIFA. Benar. Ya kan? Semua mata tertuju. Dan mungkin dia bisa menyiasati di AFC, tapi di FIFA nggak bisa. Di Piala Dunia, bos. Senggol, bos. Piala Dunia ini hati-hati, semua mata tertuju. Iya, udah gitu. Saya udah kemarin kan prediksi yang kita kemarin tanding kan kita preview kan. Iya, betul. Preview terkait asapnya Arab Saudi, saya yakin bilang Spanyol pasti menang. Iya. Di atas 50% kan, dan ternyata benar. Iya, betul. Karena saya melihat Spanyol kali ini nggak mau anggap remeh, dan betul. Lamine Yamal langsung dimasukin. Iya, betul. Nggak mau terulang lagi. Yang pertama kan? Iya, yang pertama itu kayaknya main-main dan coba-coba. Benar. Dan sekarang dia nggak mau Spanyol. Kan nggak mungkin lah Spanyol pengen imbang atau kalah kan. Iya, benar. Pasti mau fighting spirit kan. Gitu. Dan menutup celah juga untuk di urutan grup itu kan. Betul. Dan kita melihat Spanyol sangat menguasai dan saya cukup senang dengan kemenangan Spanyol mengalahkan Arab Saudi dengan telak ini. Sangat senang sumpah. Karena lagi-lagi harusnya yang ada di situ Indonesia. Justru netizen Indonesia malah bersyukur Spanyol menang. Karena gini, bersyukurnya netizen Indonesia itu karena satu, Qatar kalah, 2 Arab Saudi kalah. Semuanya kalah telak ya. Benar. Minimal 4 gol kan. Iya, betul. Lawan Qatar 6-0 kan. Yang satu dibantai 6-0 sama Kanada. Yang Arab Saudi 4-0. Spanyol ngancurin Arab Saudi kan. Betul. Bahagia sekali ya tuh netizen, tenang dibalaskan sakit hati. Iya, dan aku cukup happy. Kemarin kan kita di grupnya juga ngomong, wah Spanyol bisa menang nih, telak ini. Betul. Dan strategi yang diberikan oleh pelatih memang sesuai yang kita prediksikan ya. Iya. Jadi Lamine Yamal harus masuk di awal untuk meredam semua permainan Arab itu. Iya, jadi mau nggak mau ini nanti Uruguay harus menang sama Spanyol. Iya. Mau nggak mau. Mau tidak mau memang. Karena 2 kali imbang nih. Ya kan? Iya. Dan lagi-lagi Tanjung Verde golnya juga keren itu, Bang. Iya. Kan satu grup nih. Dan golnya free kick gitu loh. Gol terbaik itu. Gol bagus itu. Gol bagus itu, nggak gampang.
Uruguay shock itu. Udah unggul 2-1 malah disamain juga kan, dua sama Cape Verde ini. Jangan disamakan Tanjung Verde. Bener. Ecek-ecek kan, banyak yang anggap. Awal-awal kan dibilang, wah ini pasukan Tanjung Priuk ya dibilangnya. itu netizen yang sotoy itu aja itu yang ngomong Tanjung Verde, Tanjung Priuk. Ternyata malah merepotkan Spanyol. Uruguay juga sama ditahan ya kan. Iya. Dan menjadi kuda hitam di grupnya nih kan. Iya. Kacau ini. Jadi memang Piala Dunia tahun ini ya itu sangat banyak kejutan-kejutan yang menarik ya. Jadi peserta-peserta yang baru ya, yang tidak disangka ternyata memang ada potensi yang merepotkan ya buat tim yang sudah berlangganan masuk Piala Dunia gitu ya. Dan ini mau nggak mau Tanjung Verde bisa lolos. Nah iya memang. Asalkan bisa menang lawan Arab Saudi. Lawan Arab betul. Iya. Lawan Arab Saudi menang, bisa jadi runner up dia. Apa nih prediksinya kalau di lawan Arab nih? Tapi aku kalau melihat Tanjung Verde melawan Arab Saudi nanti pertandingan akhir, malah aku memprediksi malah lebih berat ke imbang ya. Ke imbang. Karena Arab Saudi bagaimanapun juga nggak mau cari malu kan. Malu dia. Ya kan, setidaknya dia mau merebutkan posisi 3 terbaik kan. Dari 8 klub itu kan, dari 8 negara itu kan. Karena udah dipastikan kan itu yang udah kelihatan Spanyol udah pasti lolos. Kemudian kalau di grup H Spanyol udah pasti lolos. Nah, Uruguay mau nggak mau Uruguay ini juga harus menang nih. Nah, yang berebut ini kan pasti kan antara Uruguay sama Tanjung Verde, Arab Saudi. Iya, Spanyol. Dan dia harus cari kemenangan ini. Dan aku yakin sih Spanyol juga nggak mungkin nyari imbang, Bang. Tapi dia harus mengamankan. Kalau mau pertandingan terakhir nanti, kita mungkin akan mengulasnya nanti. Ya, tapi kalau aku sih memprediksi ya Spanyol pulang lebih berat menang sih. Kalau masa presentasi nanti aja kita analisis ya. Karena betul. Gitu banget. Terus tadi juga seru tuh tadi pagi adalah Belgia versus Iran. Nah, itu 0-0. Itu sangat menarik gitu, Bang. Itu 0-0, Bang. Jadi Belgia kena kartu merah, si Ngoy kena kartu merah dan di menit 66. Betul. Dan akhirnya peta kekuatan Belgia terbongkar. Iya. Yang tadinya dia full offensive full offensive akhirnya dia menahan tuh mulai ya. Dan gitu tadi pagi kiper Iran Ali Reza Beiranvand tuh jadi pemain terbaik. Pemain terbaik itu. Ya, betul. Iran juga bisa lolos loh karena Iran itu tinggal melawan Mesir ya. Iya, betul. Lawan Mesir. Nah, ini bisa main mata karena Mesir udah poin 4. Betul. Ya kan, poin 4. Iran menang poin 5. Iran menang poin 5, benar. Kalau aku sih lebih menitik beratkan supaya Iran menang. Ya, walaupun kalau masalah Abang Ben misalnya nanya berapa persentase kemenangan Iran lawan Mesir? Aku mendukung Iran. Iya. Iran menang 50%. Imbang 30, Mesir 20. Gitu. Oke, imbang 20. Imbang 30. Imbang 30 ya. Imbang 30, Mesirnya 20. Ya. Kalau Belgia Selandia Baru aku yakin Belgia menang 70%. Harusnya ya. 70%, imbang 20, 10% Selandia Baru. Ya, asal jangan ada kesalahan-kesalahan pada saat pertandingan lagi seperti itu ya. Kenapa Belgia kok Piala Dunia kali ini kesulitan? Jadi lebih sulit untuk merangsak dari grup ya. Dia kan baru nyetak 1 gol kan. Iya, masih 1-1 itu kan. Padahal masih ada Kevin De Bruyne, ada Jeremy Doku ya kan. Lukaku juga diturunin. Terus Tillman ya kan. Itu kan ada De Ketelaere ya kan. Makanya nyerang terus tapi tanpa ada. Makanya saya juga bingung itu kok bisa-bisanya Belgia ditahan imbang sama Iran. Padahal kan kita sama-sama memprediksi Belgia harusnya bisa menang. Betul. Walaupun nggak besar gitu, setidaknya menang gitu. Iya, betul. Udah tim-tim yang sudah kita prediksikan punya kekuatan lebih besar ternyata tidak berjalan dengan mulus. Betul. Nah, kemudian tadi ada pertandingan setelah Belgia Selandia Baru Mesir ya. Iya. Nah, itu mau salah lagi tuh kan. Mau salah nyetak gol akhirnya menang 3-1. Awalnya sempat kalah kan. Iya, sempat kalah. Mesir akhirnya saya sih kemarin juga prediksi Mesir menang kan. Lebih menitik beratkan Mesir karena saya melihat
adalah Piala Dunia, bisa jadi Piala Dunia terakhir Salah kan sebelum pensiun. Iya. Dan dilalahnya malah Salah cetak gol kan. Cetak gol, betul. Ini keren golnya, kerjasama yang apik. Betul. Ya pressing bola ke umpan backheel ya kan, terus langsung dicetak kan. Iya, betul. Dan kita lihat aja nanti Belgia Mesir Belgia Mesir ya. Belgia Mesir udah 1-1 udah selesai. Udah 1-1 tinggal Mesir lawan Iran ya kan. Betul. Tinggal kita lihat aja nanti gimana kan. Pertandingan terakhir Mesir lawan Iran, kemudian Belgia ketemu Selandia Baru ya. Iya, lawan Selandia Baru harusnya menang. Bisa. Saya menduga malah Belgia nanti juara grup, karena kan dua, ya kan. Tinggal nanti Iran sama Mesir aja. Iran harus menggebu-gebu nih. Itu kayaknya sih itu sama-sama ngotot juga sih kalau itu. Nah, ini gantian nih gua, Bang, pertanyaan gua. Argentina Austria gimana menurut lu peluang lu? Argentina Austria yang jelas gue dominan udah pasti. Argentina lah. Berapa persen, Bang? Itu 85% lah. Argentina. Oh, sama sih, aku menjagokan Argentina 70 lah, imbang 20, Austria kasih 10 lah. Kasihan. Iya. Karena melihat Messi lagi on fire kan. Iya. Dan lain-lain, dan ditambah Lionel Scaloni udah klop banget lah ya sama squad itu. Benar. Nah, ini lanjut lagi, Bang, ke Yordania Aljazair. Gimana, Bang, peluang Yordania Algeria. Algeria ini? Algeria tuh gue rasa akan ngotot. Ngotot ya? Ngotot dia. Dia akan ngotot cari kemenangan. Dan gue rasa Yordania itu ya bisa dikalahin. Yordania. Berapa peluang kemenangan buat Aljazair Algeria? 70-30. Wah. Berarti nggak ada imbang ya? Nggak ada imbang. Nah, aku tetap mendukung Aljazair Algeria itu 70%, imbang 10, Yordania 20. Oke, tapi masih ada imbang ya? Masih ada imbang. Karena menurutku ini kan masih penyisian grup. Nah, kita harus melihat imbang lah ya. Beda. Kalau menurut tuh Argentina bisa ngebantai Austria nggak, Bang? Bisa aja. Bisa ya? Bisa. Berapa sisi gol menurut lu? Kita nggak tebak-tebakan skor, sisi gol aja. Sisi golnya paling ya sebenarnya kalau ngelihat Austrianya lagi ngotot juga sebenarnya ya. Dia akan ngelihat nih timnya menantang nih kan Argentina. Tapi Argentina juga tidak akan meremehkan Austria pastinya. Jadi kalau toh ada itu pasti ya tipis lah. Tapi gue yakin Austria bisa ngejebol juga gawang Argentina. Masih memberi peluang ada untuk peluang Austria menyerang. Gol ya? Oke. Sama sih menurut gua. Makanya tadi gua ngasih Austria 20% kan. Itu. Terus loncat ke grup Prancis lawan Irak, Senegal lawan Norwegia. Nah, Prancis Irak nih. Aduh, udah jangan ditanya sih sebenarnya. Peluang kemenangan aja. Peluang kemenangan udah pasti ada di Prancis. Berapa persen, Bang? 85%. Oh. Aku malah 75. Tapi gua ngasih kesempatan juga gitu. Buat Irak. Berapa persen kemenangan buat Irak? 5% saja. Sama. Gua juga tadi bilang gini, Bang. Gua menjagokan Prancis. Paling gua menjagokan Prancis 75% sampai 80%. Sisanya imbang, baru 5% Irak. Oke. Itu sih. Karena gua melihat Prancis nih ngeri, Bang. Iya. Apalagi diisi mayoritas pemain PSG. Iya, betul. Itu dia. Belum lagi kipernya Mike Maignan juga bagus kan. Bagus. Ada Desir Doe, ya kan. Mbappe, Dembele. Waduh, udah ampun. Belum lagi ada Rabiot segala macem kan. Itu tuh Kak. Dari mulai tengah sampai ke pinggir itu jangan kan tengah isi semuanya. Dari belakang, dari kiper. Kalau belakangnya ceritanya udah tahu ada tuh pertahanan dia kan ya. Gelandang sama penyerang udah. Tapi kalau pola serang itu tengah sama pinggir itu udah jangan ditanya lagi dah. Berarti bisa menang nih bantai Irak. Bisa. Sisi 4 gol bisa. Bisa aja. Iya sih. Bisa jadi. Karena melihat Prancis nih ngeri juga sih. Pasti. Walaupun waktu kemarin pertandingan pertama kesusahan melawan Senegal kan. Ya, benar. Kan? Jadi kita lihat aja nanti kan. Pasti. Terus ini yang duel imbang sebenarnya nih. Iya. Norwegia Senegal. Lebih berat mana milih kemenangan? Kalau Norwegia Senegal ini gue gimana ya kalau lihatnya kayaknya sih kayak 50-50 deh nih. 50-50. Ya 50-50 ini. Berarti nggak ada imbang? Nggak ada.
Gua malah lebih condong ke Norway tetap sih Bang. Iya ya, ke Norway 40, Iya. Enggak 50, Senegal 40, imbang 10. Gue tetap agak berat juga ke Senegal karena Senegal juga ngeri-ngeri Bang. Iya, benar. Jangan dianggap remeh juga. Jadi tim kuat juga nih, salah satu tim kuat juga di Afrika nih di Piala Dunia saya Pantai Gading kan. Senegal ini nggak, apalagi di Piala Dunia ini kan nggak ada Nigeria sama Kamerun kan. Iya, benar. Nggak ada Nigeria sama Kamerun. Jadi ya kalau ngelihat kekuatan sih emang untuk Afrika ya itu ya Senegal dan Pantai Gading. Iya. Justru gua kalau sama Afsel kita udah enggak. Tunisia udah lewat. Tunisia udah nggak lolos. Afsel juga peluang lolosnya sangat kecil. Betul. Tapi mengejutkan juga Kongo yang kemarin itu. Tapi kita nggak tahu nih Kongo sampai mana. Benua Afrika memang penuh kejutan ya sekarang. Ya Tanjung Verde emang. Ini juga kan Mesir aja menang. Ya kan Mesir mah udah oke lah. Kalau Mesir kan emang aku juga Maroko sih lebih tepat ya. Maroko pertama kalau kita Maroko juga. Pantai Gading baru Senegal kalau aku. Iya. Mesir malah aku menjagokan nomor 4 ke 5 lah. Iya. Kalau Tunisia sama Afrika kan emang udah paling bawah tuh. Tadinya aku pada Tanjung Verde tuh paling bawah. Ternyata Tanjung Verde di luar prediksi ya. Gila loh, itu bener-bener dahsyat Bang. Kongo pun aja juga kita juga kaget kan. Siapa yang bisa tahu bahwa ini Spanyol bisa merepotkan. Merepotkan. Spanyol dan Uruguay loh, pernah juara Piala Dunia loh. Uruguay 2 kali, Spanyol sekali. Spanyol juara Piala Eropa juga. Kalau Tanjung Verde misalnya Indonesia kayak Tanjung Verde, pesta. Iya pastilah. Full pasti dah. 2 poin loh di Piala Dunia loh, nggak main-main loh. Dan nyetak 2 gol itu loh. Itu benar-benar satu kebahagiaan banget itu dia bisa nahan itu. Makanya kita ke depan semoga kita PSSI ngadain uji coba lah lawan Tanjung Verde. Kita pengen tahu nih kok peta kekuatannya sampai di mana ya. Negara ini bisa nahan Spanyol sama Uruguay ya kan. Sedangkan kalau Curaçao memang kita udah pernah mengalahkan 2 kali benar. Tapi ini loh Curaçao aja pernah kita kalahkan dapat poin 1 kan. Harusnya kita juga bisa mestinya. Tapi lagi-lagi ulah teman si SpongeBob si Patrick gitu kan. Ya udahlah, yang penting pokoknya kita berharap federasi sepak bola nasional kita bisa jangan diobok-obok lagi. Iya, jangan sampai lah. Apalagi mau munas kan, mau kongres kan. Ini mau kongres. Udah gitu buat yang lebih baik yang jelas gitu ya. Kan? Kemudian, tapi memang susah sih Bang, sepak bola Indonesia penuh drama. Yang jelas kalau gue sih kepengennya gini, udah kesampingan masalah itu sih sebenarnya. Yang jelas sekarang lakukan blueprint yang benar itu aja. Gak ada blueprint kan? Bang. Ya makanya lakukan blueprint yang benar. Kalau kita nggak lakukan itu, kita nggak akan bisa tahu grassroots-nya kayak gimana. Nanti. Itu yang jadi masalah. Gitu kan? Kalau kita membangunkan dari bawah gitu kan, proses itu akan kebangun nanti ketahuan gitu. Yang jelas ya, apapun yang terjadi, timnas tetap harus kita dukung. Gitu yang jelas ya. Apapun itu jadi ya. Semoga kita berjumpa kembali pada Backpass episode mendatang yang lebih informatif, yang lebih ramai dalam perbincangan sepak bola. Kemudian mungkin ada bintang tamu yang akan kita hadirkan juga gitu. Oke, Backpasser, terima kasih. Saya Beben Benzi bersama Ricardo Tio. Mengucapkan salam olahraga. Dalam Backpass.